Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, kali ini kita membuat sesi di mana kita akan belajar dari tokoh-tokoh arsitek dari berbagai belahan dunia. Berbeda dengan bahasan tentang tokoh arsitek yang umumnya dibahas dari segi karya arsitekturnya, di sini kita akan membahas mereka tidak hanya dari sisi itu, melainkan segala hal yang dapat kita ambil pelajaran, ambil hikmahnya dari tokoh-tokoh arsitek tersebut. Hal ini karena kita kan sedang belajar, sedang berusaha untuk belajar kehidupan dari bidang arsitektur. Maka segala hikmah, kebijaksanaan, dan nilai-nilai luhur kehidupan yang bisa kita tadaburi, bisa kita petik hikmahnya, itu kita ambil. Termasuk juga bila hal itu dari para arsitek yang hidup sebelum kita. Baik, tokoh pertama yang kita bahas adalah Imhotep. Barangkali bagi beberapa dari kita nama ini masih terdengar asing. Tidak apa-apa, karena biasanya nama ini memang tidak diajarkan di bangku kuliah. Imhotep ini sering dianggap sebagai arsitek pertama yang dikenal namanya oleh sejarah peradaban manusia. Kalau rekan-rekan menggali buku-buku referensi atau berselancar di dunia maya, akan mendapati informasi ini, bahwa arsitek pertama di dunia adalah Imhotep. Saya sendiri meyakini ada arsitek sebelum Imhotep, karena pastilah dia memiliki guru atau pembimbing pada siapa dia belajar arsitektur. Artinya, ada kan arsitek sebelum dia. Argumentasi lain bahwa pasti ada arsitek sebelum Imhotep adalah bahwa di peradaban kuno yang lain, yang lebih tua dari Mesir kuno, misalnya Babilonia, Mesopotamia, atau peradaban Mohenjo-daro di India, pasti juga ada arsiteknya. Buktinya ada peninggalan arsitektur di peradaban itu. Tapi arsitek-arsitek itu tidak tercatat atau belum kita temukan informasi itu. Maka tetap Imhotep adalah arsitek paling awal yang namanya kita kenal. Tentang Imhotep, rekan-rekan barangkali sering menjumpai tokoh ini di film-film Hollywood. Ada film seperti The Mummy, The Prince Imhotep, The Mummy Return, atau membacanya di novel karangan Jerry Dubs. Hanya saja kita melihat Imhotep di film-film itu dalam gambaran yang tidak sesuai dengan sejarahnya. Dan tidak digambarkan sebagai arsitek sebagaimana yang akan kita pelajari. Nah, di sini kita akan mempelajari kisah yang sebenarnya itu. Imhotep hidup di Mesir pada sekitar tahun 2670 sebelum Masehi. Jadi itu masa yang sangat lampau sekali. Sebagai perbandingan, bila kita mengenal tokoh-tokoh Yunani kuno, seperti Sokrates, Plato, Aristoteles, mereka hidup di sekitar tahun 400 sampai 300 sebelum Masehi. Itu pun 400-300 sebelum Masehi itu sudah sangat lama sekali. Tapi Imhotep ini lebih lama lagi. Dia 2000 tahun lebih dulu dibanding dengan para filsuf yang saya sebutkan tadi. Kalau dihubungkan dengan periode kenabian, berarti Imhotep ini hidup di antara masa Nabi Nuh dan Nabi Hud. Kan kalau menurut perkiraan, Nabi Nuh itu hidup antara tahun 4000 sampai 3000 sebelum Masehi. Sedangkan Nabi Hud itu antara 2400 sampai 2300 sebelum Masehi. Baik. Kembali ke pembahasan kita tentang
Imhotep dari Mesir. Kita mengetahui bahwa peradaban Mesir kuno ini merupakan peradaban yang sangat tua dan paling panjang usianya, mulai tahun 3000 sebelum Masehi hingga menjelang Masehi. Pada 3000 tahun usia peradabannya itu, banyak sekali pencapaian kebudayaan yang dihasilkan oleh bangsa Mesir kuno, termasuk arsiteknya. Rekan-rekan tentu pernah mendengar tentang salah satu keajaiban dunia, yaitu piramida Giza di Mesir, yang selama ribuan tahun tetap menjadi bangunan tertinggi di dunia yang pernah dihasilkan oleh manusia. Jadi lama sekali, tidak ada di peradaban manapun yang bisa menghasilkan bangunan tinggi setinggi piramida Giza, sampai kemudian rekor itu baru bisa dipecahkan pada tahun 1311 Masehi, yaitu pada saat dibangunnya Katedral Lincoln di London. Karena peradaban ini sangat tua, peradaban Mesir ini, dan berusia panjang ribuan tahun, maka peradaban Mesir kuno merupakan peradaban yang paling menarik bagi para arkeolog, sampai-sampai ada ilmu khusus untuk mempelajarinya, yaitu Egiptologi. Nah, pencapaian tinggi pada peradaban Mesir itu dimulai sejak periode awal dinasti Fir'aun tua, di mana pada periode ini kita mendapati seorang arsitek yang berperan besar dalam meletakkan dasar-dasar peradaban Mesir kuno. Dialah Imhotep yang akan kita bahas dalam tayangan ini. Bagi kaum yang berkecimpung dalam Egiptologi, menjadi misi mereka selama ratusan tahun untuk mencari dan menemukan makam Imhotep ini. Karena mereka berkeyakinan makam ini akan memberi informasi yang berharga tentang peradaban Mesir awal. Selama ini informasi yang kita peroleh hanya dari masa 1000 tahun setelah kematian Imhotep. Dan karena informasi tentang Imhotep yang sampai kepada kita tercatat setelah ribuan tahun berlalu, wajar bila terdapat beberapa versi cerita tentang Imhotep, baik yang bersumber dari berita, dongeng, maupun spekulasi. Salah satu versi cerita tersebut menyebutkan bahwa Imhotep sebenarnya adalah Nabi Yusuf. Ini karena ada persamaan kisah antara dua tokoh ini, khususnya terkait ramalan akan datangnya 7 tahun masa paceklik. Dikisahkan pada waktu itu bahwa Fir'aun Djoser bermimpi bertemu dengan Dewa Sungai Nil. Jadi Fir'aun adalah sebutan untuk raja atau kaisar. Nah, salah satu Fir'aun ini namanya Djoser. Fir'aun Djoser hidup di sekitar tahun 2700 sebelum Masehi. Jadi lama sekali. Kalau rekan-rekan belajar tentang sejarah Mesir kuno, berarti kerajaan Mesir yang diperintah oleh Fir'aun Djoser ini berada di dinasti Mesir tua. Biasanya ada pembagian seperti itu. Mesir tua, Mesir pertengahan, dan Mesir muda. Nah, Fir'aun Djoser itu bermimpi bertemu dengan Dewa Sungai Nil. Dan bahwa hanya Imhotep yang bisa menafsirkan mimpi tersebut. Mimpi tentang akan datangnya 7 tahun masa paceklik. Bila mendengar cerita itu, rekan-rekan pasti segera ingat kisah Nabi Yusuf yang mana juga menafsirkan mimpi serupa, yaitu mimpi seorang penguasa Mesir waktu itu dengan narasi yang mirip terkait akan datangnya 7 tahun masa paceklik. Tapi apakah cukup kuat argumentasi kesamaan cerita itu sebagai dasar kita menyimpulkan bahwa dua tokoh tersebut adalah orang yang sama? Tentu perlu kajian yang lebih dalam lagi. Baik.
Jadi Imhotep ini hidup pada abad 27 sebelum Masehi. Karena sekarang kita hidup di abad 21 setelah Masehi, berarti Imhotep hidup 48 abad yang lalu, lebih dari 4.000 tahun yang lalu. Betapa jauhnya dari masa kita hari ini. Nama Imhotep artinya yang datang dalam damai. Ayahnya bernama Pteh dan ibunya bernama Keduduang. Imhotep mengabdi kepada Fir'aun Djoser di Mesir. Jabatannya sangat tinggi, setara Perdana Menteri. Di samping jabatan politik itu, Imhotep juga dikenal sebagai pendeta utama Dewa Matahari Ra di Heliopolis. Juga dikenal sebagai tabib serta arsitek kerajaan. Jadi profesi arsitek di periode itu bercampur dengan dukun, dokter, tukang ramal, pendeta, sekaligus pejabat tinggi pemerintahan. Berbagai profesi yang disandangnya itu tidak hanya dongeng atau karangan, tetapi berdasarkan berbagai peninggalan sejarah. Di antara informasi itu dapat kita peroleh dari Papyrus Edwin Smith. Papyrus itu semacam kertas tebal yang terbuat dari tanaman air bernama papirus. Tanaman ini dulu tumbuh melimpah di sekitar Sungai Nil. Maka kita banyak menjumpai peninggalan khasanah Mesir tertulis di papirus ini. Nah, ada seorang kolektor Mesir yang bernama Edwin Smith yang secara tidak sengaja membeli gulungan papirus dari pedagang Mesir. Ini terjadi pada tahun 1862. Nah, ternyata gulungan ini sangat berharga karena di sana tersimpan informasi medis tertulis yang tertua di dunia. Dan ajaran medis yang tertulis di papirus itu dinisbahkan kepada Imhotep yang hidup pada sekitar tahun 2600-an sebelum Masehi. Jadi Imhotep telah bicara tentang topik medis ini 2200 tahun sebelum Hippocrates. Rekan-rekan pasti sudah kenal kalau Hippocrates. Padahal Hippocrates ini adalah bapak kedokteran dunia yang lahir pada tahun 460 sebelum Masehi. Jadi periode sebelum Plato. Maka bila berpegang pada informasi ini, maka profesi arsitek dan profesi dokter bertemu pada tokoh kita yang satu ini. Dengan saya menyebut tahun-tahun itu, milestone-milestone itu, saya berharap kita memiliki gambaran seberapa tua masa yang sedang kita bicarakan ini. Rekan-rekan, tadi di depan saya menyampaikan bahwa informasi mengenai Imhotep ini sangat terbatas. Kita mendapatkan informasi paling awal mengenai Imhotep ini dari catatan pada masa Amenhotep III yang memerintah Mesir pada 1391 sampai 1354 sebelum Masehi. Jadi 1200 tahun setelah kematiannya. Kebayang ya rekan-rekan bahwa ada kemungkinan miskomunikasi di sini karena bayangkan bahwa Imhotep hidup pada tahun 2600 sebelum Masehi, sedangkan catatan pertama yang ditemukan mengenai dia itu dari tahun 1200 sebelum Masehi. Jadi lama sekali. Salah satu bangunan yang dinisbahkan pada nama Imhotep ini adalah Piramida Berundak Saqqarah. Komplek bangunan ini sebetulnya merupakan komplek makam dari atasan Imhotep yaitu Fir'aun Djoser. Dan di sebuah tatakan patung Fir'aun Djoser itu tertulis nama dan jabatan Imhotep yang menunjukkan tingginya posisi Imhotep di pemerintahan. Jadi kalau kita membaca peninggalan Mesir kuno, kita tidak mendapati ada seseorang yang namanya terukir di
dasar atau tatakan patung seorang Fir'aun. Nah, apabila ada nama Imhotep di situ, artinya ini orang yang penting. Ornamen yang bagi mata kita seperti ukiran grafis ini, bila diterjemahkan artinya pangeran, perdana menteri, pendeta utama Heliopolis, dan kepala para pematung. Belum pernah ada orang atau pejabat yang memiliki kehormatan seperti itu, yaitu namanya terukir di tatakan patung seorang raja. Para ahli menyebutkan bahwa Imhotep lah yang merancang komplek makam yang saat ini kita kenali sebagai monumen batu pertama di Mesir, yaitu Saqqarah, piramida berundak. Para ahli memberi apresiasi yang sangat positif atas arsitektur yang dirancang Imhotep ini. Bahkan beberapa di antaranya menyebutnya sebagai jenius. Bila rekan-rekan suka membaca buku-buku sejarah, Imhotep ini juga menjadi orang paling awal dalam sejarah yang diberi gelar orang jenius. Dia banyak menemukan inovasi-inovasi di berbagai bidang, termasuk juga di bidang arsitektur. Seperti misalnya ini. Pada zaman itu, raja biasanya dimakamkan di sebuah mastabah. Mastabah ini bangunan beratap datar dengan dinding miring, mirip sebuah bangku. Nah, Imhotep merancang mastabah ini tidak seperti biasanya. Biasanya, mastabah itu dirancang persegi panjang. Sedangkan Imhotep merancang makam atasannya, yaitu Fir'aun Djoser, bujur sangkar. Jadi dia melakukan satu inovasi dengan satu tujuan yang nanti akan saya terangkan. Dan tidak berhenti di situ. Dengan teknik tertentu, dia bisa membuat beberapa mastabah bertumpuk. Inilah yang kita lihat pada Saqqarah. Mastabah bertumpuk yang kemudian kita kenal jadinya seperti piramida berundak. Jadi rekan-rekan bayangkan, mastabah itu adalah satu bentukan seperti bangku, yaitu bangunan beratap datar dengan keempat sisinya merupakan dinding yang miring. Nah, Imhotep membuat beberapa mastabah yang semakin ke atas semakin kecil ditumpuk-tumpuk. Sehingga ketika mencapai satu tumpukan tertentu, dia bentuknya seperti piramida, tetapi karena asalnya dari mastabah, dia berundak. Begitu. Hal lain yang menjadi concern Imhotep adalah pemilihan material untuk bangunan. Biasanya sebuah mastabah akan dihiasi dengan ukiran bunga, ilalang, atau semacamnya. Nah, Imhotep ingin melanjutkan tradisi itu tetapi dengan material yang lebih tahan lama. Bila biasanya dibuat dari tanah liat, dia ingin semua dibuat dari batu. Dan kebetulan batu yang tersedia saat itu sejenis limestone. Ini merupakan inovasi yang cerdik karena di samping material limestone tersedia di sekitar situ, di sekitar Saqqarah, juga material ini memiliki kelebihan dalam hal durability. Nah, upaya inovasi yang terlihat sederhana ini akan membuat perubahan besar dalam bentuk dan tampilan bangunan setelahnya. Termasuk dapat diamati pada bangunan piramida berundak Saqqarah. Terdiri dari 6 mastabah yang ditumpuk seperti yang saya terangkan tadi, dan ini kemudian ketinggiannya mencapai 62 meter, yang di masa itu merupakan bangunan tertinggi yang pernah dibangun. Komplek ini dikelilingi pagar setinggi 10 meter, yang di dalamnya terdapat biara, tempat untuk pendeta, taman-taman, juga tempat pemujaan. Jadi semacam kuil. Secara arsitektural, komplek piramida berundak Saqqarah ini menggambarkan hampir semua kelebihan-kelebihan arsitektur Mesir kuno, yaitu terkait dengan simetrisitas, keseimbangan, dan kemegahan yang kemudian akan menjadi model bagi arsitektur Mesir kuno setelahnya. Imhotep juga
membuat inovasi dengan mengadopsi kolom sebagai elemen struktur. Bangunan Mesir kuno yang sebelumnya selalu ditopang struktur dinding masif. Penggunaan kolom ini yang pertama-tama digunakan oleh Imhotep di arsitektur bangunan Mesir kuno memungkinkan desain yang lebih fleksibel, sekaligus menambah stabilitas struktur dan juga meningkatkan sisi kualitas estetika. Dalam hal ini, Imhotep telah berhasil meletakkan dasar arsitektur Mesir yang kemudian menjadi dasar dan pegangan bagi dinasti-dinasti berikutnya. Dari sinilah khasana piramida ini berkembang, termasuk diantaranya adalah piramida Giza yang terkenal itu. Saya kebetulan pernah ke sana dan melihat langsung satu-satunya dari 7 keajaiban dunia kuno yang masih tersisa itu. Bayangkan rekan-rekan, piramida Giza ini dibangun 4.000 tahun yang lalu dan selama ribuan tahun tidak ada peradaban manusia lain yang bisa membuat bangunan setinggi itu sampai tahun di mana manusia berhasil membuat Katedral Lincoln dan juga kemudian Menara Eiffel di Paris pada tahun 1889. Baru di saat itu ketinggian piramida Giza dikalahkan. 4.000 tahun. Sebetulnya, Imhotep ketika merencanakan sebuah piramida untuk makam rajanya itu, beliau membayangkan sebuah mastabah besar. Tapi saking besarnya, maka mastabah ini harus dibuat sedemikian rupa, maka jadinya adalah piramida berundak. Proses merancangnya seperti yang saya terangkan tadi. Jadi mastabah yang ditumpuk-tumpuk. Jadi ini merupakan salah satu inovasi yang dihasilkan oleh Imhotep. Tadi saya sampaikan bahwa informasi terkait Imhotep yang sampai ke kita itu terbatas. Dan juga jangka waktu antara masa hidupnya Imhotep sampai dengan informasi tertulis pertama yang kita peroleh, jaraknya jauh, 1.200 tahun. Walaupun informasi yang sampai ke kita tentang Imhotep tidak banyak, tapi kita tahu bahwa di dinasti-dinasti Fir'aun setelahnya, nama Imhotep masih diingat sebagai pendahulu yang bijak. Sebagaimana rekan-rekan ketahui, Mesir merupakan kerajaan dengan usia paling panjang, hampir 3.000 tahun. Dan ada puluhan dinasti yang silih berganti menjadi penguasanya. Dan di panjangnya dinasti penguasa Mesir itu, nama Imhotep tetap menyertainya dengan persepsi akan sosok yang terus berkembang. Setelah berabad-abad dikenang sebagai pendahulu yang bijak, seperti yang terjadi di masa dinasti tengah, maka di masa dinasti-dinasti akhir, bahkan Imhotep sudah dianggap sebagai dewa. Gambar di samping adalah salah satu patung perunggu peninggalan dari masa dinasti akhir. Namanya tertulis di papirus yang ada di pangkuannya dengan sebutan Sang Agung Putra Dewa Petah. Sejauh peradaban manusia dapat dikenali sampai dengan saat ini, Imhotep merupakan arsitek pertama yang dikenal namanya. Dan itu menjadi catatan penting bagi arsitek seperti kita untuk belajar sesuatu darinya. Bila Anda nanti berkesempatan berkunjung ke Mesir, mereka sekarang mendirikan Museum Imhotep di Saqqara untuk menghormati arsitek awal yang meletakkan tonggak arsitektur Mesir berikutnya. Memang piramida Saqqara menjadi karya Imhotep yang paling dikenal. Tapi karena dia merupakan tokoh terkemuka, maka dia banyak terlibat pembangunan monumen-monumen pada masa itu. Salah satu yang bisa disebut adalah piramida Sekhemkhet atau dikenal dengan sebutan Buried Pyramid. Jadi piramida yang terpendam. Sekarang kita akan coba mempelajari, melihat
menelisik dan menelaah. Hikmah apa yang bisa kita petik dari Imhotep ini? Pertama, saya kira kita bisa belajar dari Imhotep bahwa arsitek adalah seorang yang menguasai ilmu multidisiplin. Jadi, sebagai arsitek, kita adalah manusia generalis, di mana luasnya pengetahuan akan memperkuat kemampuan kita merancang sebuah arsitektur. Ketika merancang masjid, artinya kita perlu pemahaman agama Islam. Ketika merancang rumah sakit, kita perlu paham kebutuhan medis dan bagaimana operasional kedokteran. Ketika merancang gedung parlemen, kita perlu tahu proses politik dan jalannya kekuasaan. Demikianlah. Dan Imhotep membuktikan diri sebagai pribadi yang memiliki pengetahuan luas. Karenanya di samping arsitek dia dikenal sebagai dokter, penyair, astronom, filosof, dan sebagainya. Jadi pelajaran pertama bahwa untuk menjadi arsitek perlu kemampuan atau pemahaman multidisiplin. Pelajaran kedua dari Imhotep adalah jangan takut untuk berpikir out of the box, menemukan inovasi-inovasi baru, dan menguji berbagai norma rancangan tradisional dengan hal-hal yang baru. Piramida berundak Saqqara merupakan bukti pemikiran inovatif dan kreatif. Maka contoh dari Imhotep itu bisa mendorong kita untuk tidak lelah mencari solusi inovatif untuk memecahkan persoalan yang muncul di depan mata. Jadi terkait dengan inovasi, bagaimana menjadi orang kreatif, itu sebetulnya adalah sifat arsitek yang kita kenal hari ini. Dan ternyata itu bukan genuine, bukan asli dari periode kita, tetapi dari 4.000 tahun yang lalu. Sifat-sifat seperti ini sudah dimiliki oleh arsitek pertama yang kita kenal namanya dalam sejarah, yaitu Imhotep. Oke. Kemudian hikmah ketiga. Apa hikmah ketiga yang bisa kita ambil? Yaitu bahwa cita-cita menjadi arsitek yang terkenal adalah sebuah kesia-siaan. Barangkali ini bombastis dan mungkin mengecewakan beberapa dari kita karena barangkali di antara kita ada yang ingin menjadi arsitek karena ingin terkenal. Tapi bisa Anda tetap bisa terkenal, tetapi kalau belajar dari Imhotep, barangkali kita bisa belajar sesuatu terkait dengan cita-cita itu. Sebab kalau kita merenungkan kisah Imhotep ini, kita jadi semakin menyadari betapa sangat sedikit arsitek yang kita kenal sepanjang sejarah peradaban manusia yang sudah berusia 10.000 tahun. Dalam 100 tahun ke belakang, barangkali masih banyak nama arsitek yang bisa kita kenang. Katakanlah Romo Mangun, Pak Han Awal, Silaban, atau kalau yang dari luar, Louis Sullivan, atau Le Corbusier, Frank Lloyd Wright, dan seterusnya. Zaha Hadid, dan seterusnya. Banyak sekali. Tapi, kalau kita tadi sebutkan bahwa usia peradaban manusia sudah 10.000 tahun, nama-nama yang saya sebutkan tadi itu adalah dalam periode 100 tahun ini saja. Bahkan barangkali cuma 50 tahun ini saja. Padahal 9.900 tahun selebihnya barangkali hanya Imhotep seorang yang kita kenal. Artinya bila tujuan kita adalah terkenal, rasanya kita perlu memikirkan ulang hal tersebut. Saya gambarkan seperti ini. Katakanlah nanti Anda berhasil menjadi arsitek terkenal. Sekarang, saat ini. Saat ini mungkin ada ribuan orang yang mengenal nama Anda. Karena sekarang dengan adanya medsos, nama Anda bisa cepat terkenal di seluruh dunia. 10 tahun setelah kematian Anda, barangkali masih ada orang yang mengenang Anda.
yaitu para penggemar Anda. Tapi setelah 100 tahun, penggemar Anda sudah meninggal dunia. Sehingga barangkali hanya ahli sejarah yang mengenal nama Anda. Dan setelah 1000 tahun, nama Anda bisa saja hilang karena suatu kecelakaan peradaban yang membuat nama Anda terhapus atau nama Anda kemudian tertimbun di deretan ribuan arsitek terkenal yang datang setelah Anda. Maka bila menjadi arsitek terkenal menjadi tujuan kita berprofesi, barangkali sekarang saatnya kita meninjau kembali. Karena itu sifatnya sangat temporer, sangat pendek, akan segera pudar. Maka ada baiknya kita meninjau ulang tujuan profesi itu dan menggantinya dengan tujuan yang lebih layak untuk dicita-citakan. Hal keempat yang bisa kita ambil hikmah dari kisah Imhotep tadi adalah bahwa profesi arsitek zaman dahulu kala, di saat yang sangat awal, disandang oleh mereka yang dianggap bijaksana. Tidak sekedar pintar secara akal, lihai secara teknik, tetapi juga memiliki kehalusan rasa, kebersihan hati, dan ketersambungan dengan ilahi, sehingga apa yang disampaikan memiliki kedalaman kontemplasi dan keluasan hikmah kemanusiaan. Oleh karena itu, orang datang kepada Imhotep tidak sekedar membawa masalah-masalah teknis seperti bagaimana cara dinding didirikan, tetapi juga membawa persoalan hidup yang dialaminya. Bila belajar dari Imhotep, maka arsitek bukan hanya orang yang mengerti estetika, melainkan juga memiliki kematangan sebagai manusia, sehingga mencapai derajat sebagai orang yang telah selesai dengan dirinya. Buktinya apa? Ya, karena tidak mungkin bila hatinya kotor, penuh kedengkian, amarah, kesombongan, bisa bijaksana memberi nasihat untuk orang lain. Bisa memberi solusi kehidupan bagi orang yang datang kepadanya. Seperti yang dialami oleh Imhotep. Dia harus belajar menahan diri di samping belajar software 3D. Dia harus berlatih berpuasa selain menguasai kemampuan mengolah estetika. Dari Imhotep kita belajar bahwa seorang arsitek dituntut berusaha menjadi manusia yang paripurna. Pasti tidak akan sempurna, yang saya maksud adalah berusaha. Hal kelima yang bisa kita pelajari dari Imhotep adalah profesi arsitek di masa awal tidak berdiri sendiri sebagai pekerjaan orang yang merancang bangunan. Tidak. Profesi ini bergabung dengan profesi lain yang bila dilihat dengan kacamata hari ini, itu tidak ada hubungannya dengan arsitek. Seperti meramal dan berhubungan dengan dunia gaib layaknya dukun. Atau menyembuhkan orang sakit seperti layaknya tabib, dan juga membantu raja mengelola pemerintahan seperti seorang negarawan. Dengan belajar dari kehidupan arsitek Imhotep ini, kita menjadi tidak mensakralkan model profesi arsitek yang kita hadapi hari ini. Dengan begitu, kita akan lebih berhati-hati bila hendak mendeklarasikan gerakan pemurnian profesi arsitek yang digiatkan beberapa kalangan di organisasi Ikatan Arsitek Indonesia, ataupun juga model profesi yang dikampanyekan oleh organisasi arsitek dunia UIA. Hendak dimurnikan kegambaran ideal yang seperti apa profesi ini lawong sepanjang peradaban, profesi ini selalu berubah dan menemukan bentuk barunya. Semua berjalan menyesuaikan dengan zaman, dengan kuis yang akan ada di setiap zamannya. Kita jalani kehidupan profesi yang ada sekarang sebaik-baiknya, sambil tetap waspada bahwa bisa saja ada perubahan 1-2 yang bisa jadi akan membuat jalannya profesi tidak lagi seperti yang kita jalani hari ini. Dan kita bisa tetap baik-baik saja dengan hal itu. Manusia tetap melanjutkan hidupnya, peradaban tetap berlangsung sebagaimana
yang dikehendaki Tuhan. Itu yang kita ambil pelajaran dari Imhotep, arsitek pertama yang namanya dikenal dalam peradaban manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.